Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan segala sesuatu serba indah. Kami bersyukur atas segala nikmat-Nya. Kami bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Kami memohon segala pertolongan dan kami pun bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan dan rasulnya. Semoga salawat dan salam tercurah kepada beliau beserta seluruh para sahabatnya yang kelak akan menjadi penyebab turunnya syafaat. Kami berpesan untuk diriku dan untuk kalian semuanya. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah, janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam kondisi muslim. Allah menghias dan memperelok alam raya dan segala makhluk ciptaannya, menempatkan makna keindahan dan nilai estetika di dalamnya. Firman Allah, yang memperindah segala sesuatu yang diciptakan. Allah menghias langit dengan hiasan matahari, bulan dan bintang. Allah berfirman, sungguh kami telah menciptakan gugusan bintang-bintang di langit dan menghiasi langit itu bagi orang yang memandang. Allah menghias bumi dengan beraneka gunung, pohon, sungai dan bunga. Firman Allah, sungguh kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya agar kami menguji siapa di antara kalian yang paling baik perbuatannya. Allah berfirman, Dia menciptakan kuda, bagal, keledai agar kamu menungganginya dan menjadikan perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak ketahui. Manusia itu makhluk terindah. Allah menghiasinya dengan seni keindahan. Roman mukanya indah dan serasi. Keindahan itu terlihat pada struktur jasmaninya. Firman Allah, Dia yang menciptakan kamu, lalu menyempurnakan kejadianmu dan menyeimbangkan susunan tubuhmu. Keindahan merupakan nikmat yang menyejukkan. Allah berfirman, dijadikan indah dalam pandangan manusia kecintaan kepada keinginan, yaitu wanita, anak-anak, harta yang banyak, emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak. Itulah kesenangan hidup di dunia, sedangkan di sisi Allah tempat kembali yang baik. Disinilah terlihat keagungan agama ini yang merespon tuntunan, yang merespon segala kebutuhan manusia dan memenuhi panggilan sifat dasarnya. Allah memberikan keleluasan kepada hamba-Nya untuk menikmati segala keindahan itu. Firman Allah, katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya? Katakanlah, semuanya itu disediakan bagi orang yang beriman di dunia ini dan khusus untuk mereka di akhirat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui. Nabi SAW adalah contoh ideal dalam keseimbangan berhias keindahan. Beliau manusia paling bersih dan paling suci. Beliau mengajarkan memperbanyak mengenakan wewangian, tidak pernah menolak wewangian, bahkan selalu menikmati keharuman wewangian. Beliau bersabda, barang siapa ditawari minyak wangi, janganlah menolaknya, sebab minyak wangi itu ringan dijinjing dan harum aromanya. Rasulullah SAW adalah teladan keindahan. Beliau menyintai keindahan, memperelok diri dan berhias tanpa mengada-ngada dan tanpa berlebihan, memperindah pakaian tanpa unjuk kebolehan, menyisir rambutnya dan sangat peduli pada kerapian jenggotnya yang tebal. Beliau kedatangan delegasi, beliau mengenakan pakaian yang paling indah. Al-Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan, Rasulullah SAW berperawakan sedang, permukaan antara kedua pundaknya rata, rambutnya lebih terurai hingga sampai di cuping telinganya. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala menggambarkan penampilan beliau. Sungguh aku melihat Rasulullah SAW sedang mengenakan pakaian indah yang paling prima. Seorang muslim seyogianya selalu berpenampilan indah dan pantas dalam setiap kesempatan dan ruang. Tentu tidak diragukan bahwa kawasan yang paling layak mendapatkan perlakuan adalah rumah-rumah Allah, masjid-masjid Allah, sebagai tempat yang paling suci dan paling dicintai olehnya. Firman Allah,
Wahai anak Adam, berpakaianlah yang indah setiap kali memasuki masjid. Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu ketika hendak bertandang ke masjid selalu mengenakan pakaian yang paling baik dan berkualitas. Ketika ditanya, dia pun menjawab, sesungguhnya Allah itu indah, menyukai keindahan. Aku berdandan dengan tulus karena Tuhan untuk memenuhi firman-Nya. Berpakaianlah yang indah setiap kali masuk masjid. Seorang muslim hendaklah berpenampilan indah sesuai levelnya, kedudukannya dan strata sosialnya. Malik bin Nadhalah menceritakan bahwa dirinya pernah datang kepada Rasulullah SAW dengan berpakaian kurang pantas. Maka Nabi SAW bertanya kepadanya, apakah kamu punya harta? Jawabnya, iya punya. Beliau bertanya, dari harta yang mana? Jawabnya, Allah memberiku banyak unta, kambing dan kuda serta budak. Nabi SAW bersabda, jika memang Allah memberimu harta kekayaan, seharusnya terlihat pada dirimu dampak nikmat dan kemurahan Allah itu. Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada kita terkait dengan keindahan penampilan lahiriah yang tercermin pada perhatian terhadap fisik dan anggota tubuh. Beliau pernah menyaksikan seorang lelaki berambut kusut, tidak teratur. Maka beliau berkata, apakah orang ini tidak menemukan sisir yang dapat merapikan rambutnya? Beliau juga menyaksikan seorang lelaki yang mengenakan pakaian kotor lalu berkata, apakah orang ini tidak menemukan air untuk membersihkan dan menyuci pakaiannya? Selanjutnya beliau bersabda, barang siapa mempunyai rambut, maka hendaklah peduli kepadanya. Pada saat penaklukan Mekah, Abu Quhafah datang dengan rambut dan jenggot yang putih seperti Thagama. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ubahlah uban putih ini dengan suatu warna dan hindari warna hitam. Janganlah menggunakan warna hitam. Dalam tataran keluarga, berhias merupakan keharusan yang perlu mendapatkan porsi khusus. Mengingat pengaruhnya yang besar untuk memperkokoh ikatan kehidupan rumah tangga dan mempererat hubungan suami istri. Para istri itu mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban mereka menurut cara yang ma'ruf. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ketika menafsirkan ayat ini mengatakan, aku berdandan untuk istriku seperti halnya aku senang jika ia merias dirinya untukku. Islam meluruskan paradigma keindahan dan menghilangkan keburaman yang dapat mengaburkan esensinya. Menetapkan garis-garis dan rambu-rambu pembatas agar tampak jelas, selaras dengan peran dan misi seorang muslim dalam kehidupan ini, yaitu keindahan dalam bingkai keluhuran, terlindung dari perilaku yang tidak senonoh, keindahan yang tampak jelas tanpa menggores keperkasaan dan kesempurnaan, tanpa pula mengundang kemurkaan Tuhan atau terjebak dalam paradigma keliru yang merusak dan mengaburkan moral. Teks-teks suci telah memaparkan bahwa pelanggaran terhadap sekat-sekat pemisah antara keindahan pria dan wanita adalah terkutuk karena dapat menghancurkan eksistensi moral, menggoyahkan norma-norma, melemahkan spirit umat dan masyarakat luas, dan berpotensi merusak dan menghancurkan tatanan yang telah ada. Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma meriwayatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah golongan kami wanita yang menyerupai pria dengan sengaja atau pria yang sengaja menyerupai wanita. Masing-masing pria dan wanita memiliki struktur fisik dan gaya gerak yang memang berbeda yang menjadi ciri khasnya. Islam mencetak kepribadian muslim dengan suasana dan nuansa khusus, menorehkan identitas yang dipagari nilai-nilai dan norma-norma luhur agar tidak luntur dalam perilaku yang melanggar agama atau terbawa oleh arus ikut-ikutan yang bertentangan dengan etika moral. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma menuturkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menyamai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Islam pun telah melarang sikap berlebihan dalam mewujudkan keindahan hingga merubah ciptaan Allah secara permanen. Firman Allah menceritakan iblis, kata iblis,
Aku pasti akan sesatkan mereka, akan bangkit lamunan mereka. Aku suruh mereka agar memotong telinga-telinga binatang ternak, dan akan suruh mereka mengubah ciptaan Allah. Standarisasi keindahan wanita adalah dengan menjaga kecantikannya dari pandangan lelaki lain dalam naungan rasa malu dan harga diri yang membuat kepribadiannya semakin cerah dan cemerlang. Firman Allah, dan janganlah mereka memukulkan kaki agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kepada Allah, hai orang-orang beriman, supaya beruntung. Dalam konteks berbicara tentang keindahan, seharusnya kita tidak hanya membicarakan aspek keindahan fisik, tetapi ada baiknya menyinggung aspek spiritual untuk meningkatkan nilai-nilai spiritual. Itulah penghiasan hati dengan keimanan yang merupakan sumber pencahayaan bagi setiap hiasan dan keindahan dan estetika. Firman Allah, tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan lurus sebagai karunia dari Allah. Ketika hati terhiasi keimanan, maka spirit pemiliknya akan tampak indah, pamornya menawan, moralnya terangkat, dan perilakunya jernih. Dengan demikian terwujudlah keindahan agama dan keindahan dunia sekaligus. Ketika hati terhiasi keimanan, maka seluruh organ tubuh menjadi indah. Lidah santun tutur katanya, halus dan baik budi bahasanya, menawan hati dan menyentuh pikiran sehat. Nabi SAW dalam konteks ini berbicara, memberitahukan tentang hakikat ini. Sebagian tutur bahasa indah itu sungguh membuat hati terkesima. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita dan merahmati kita berkat pengamalan Al-Qur'an yang agung. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Segala puji bagi Allah. Kami memujinya sebagai orang-orang yang bersyukur. Aku bersaksi, tidak ada Tuhan selain Allah, pelindung orang-orang yang sabar. Kami pun bersaksi, Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya, dengan penuh keimanan kepada beliau. Semoga salawat dan salam tercurah kepada beliau beserta seluruh sahabatnya. Kami wasiatkan kepada kalian semuanya untuk selalu bertakwa kepada Allah. Keindahan dalam kerangka berpikir Islam itulah yang menjadi motivator untuk pencapaian kenikmatan surga yang merupakan puncak dari segala estetika dan keindahan. Allah berfirman, apa saja yang diberikan kepada kamu, maka itu adalah kenikmatan hidup duniawi dan perhiasannya. Sedangkan apa yang di sisi Allah lebih baik. Maka apakah kamu memahaminya? Allah berfirman, mereka memakai pakaian sutra halus dan hijau dan sutra tebal, dan berpakaian dengan gelang perak. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasul dan para sahabatnya. Ya Allah, sampaikanlah salawat dan Rasul sebagaimana Engkau sampaikan kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Berkatilah Muhammad sebagaimana yang Engkau berkati Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau maha luhur dan maha agung. Ridhoilah para khulafaur rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, dan seluruh para sahabat beliau berkat rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin. Rendahkanlah kekafiran dan orang-orang kafir. Hancurkanlah musuh-musuh yang merongrong dan memusuhi agama-Mu. Ya Allah, berilah kami kesejahteraan dan keamanan di negeri kami dan di seluruh negeri kaum muslimin. Ya Allah, siapapun yang ingin merongrong dan memusuhi agama-Mu, sibukkanlah mereka dengan urusan mereka sendiri ya Allah. Ya Allah, kami memohon kepadamu amal dan yang baik, amal soleh yang baik, dan jauhkanlah kami dari amal perbuatan yang buruk yang Engkau murkai ya Allah, baik yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui. Kami mohon kebaikan yang disegerakan maupun yang ditunda ya Allah. Ya Allah,
tolonglah kami atas orang-orang yang memusuhi dan merongrong agamamu ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu segala pembuka kebaikan, baik yang lalu maupun yang sedang dan yang kemudian ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Maha Pemaaf, ampunilah kami, ampunilah segala dosa yang telah kami lakukan, yang dahulu, yang sekarang maupun yang akan datang ya Allah. Engkau Maha tahu segala yang gaib ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara kami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari nikmat yang hilang. Lindungilah kami dari murkamu ya Allah. Lindungilah kami dari sikap kikir dan malas ya Allah. Berkat rahmat dan anugerahmu wahai Tuhan semesta alam. Ya Allah, aku memohon kepadamu segala kebaikan. Ketika berdoa, ketika memohon kebaikan kepadamu, tuntunlah dan bimbinglah kami ya Allah. Ya Allah, bimbinglah yang mulia Raja dua kota suci dan putra mahkotanya ya Allah, untuk hal-hal yang Engkau ridhai dan Engkau cintai ya Allah. Wahai Tuhan semesta alam, ya Allah, kami menyiksa dan kami mendolimi diriku sendiri, maka ampunilah kami. Jika tidak, tentu kami termasuk orang-orang yang menganiaya. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, ampunilah kami dan seluruh saudara-saudara kami kaum muslimin. Ya Allah, kami memohon kepadamu kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat baik dan keadilan. Ingatlah selalu kepada Allah, berterima kasihlah kepadanya. Niscaya Allah menambah nikmatnya. Allah Maha Besar, Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan.